Pertama, hacker pada awalnya memiliki arti positif ketika merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian dalam komputer dan pemrograman komputer dan yang dapat menghasilkan program komputer dengan lebih banyak fitur daripada yang dibuat bersama. Tetapi setelah itu, banyak orang mendukung peretas untuk kejahatan. Menurut Wikipedia, hacker mempelajari, menganalisis, dan memodifikasi komputer atau jaringan komputer untuk pengetahuan, keuntungan finansial, atau tantangan sosial. Sebelumnya silakan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emprit, mengupas apa saja yang mungkin tidak Anda ketahui. Jonathan James. Pada usia 16 tahun, Jonathan James telah mencoba meretas sistem sekolahnya di Florida. Tidak cukup berhenti di situ, Jonathan James juga mencoba menembus sistem keamanan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jonathan James bahkan berhasil membobol sistem keamanan NASA, mengakibatkan NASA menutup servernya selama 3 minggu dengan kerugian 600 juta rupiah. Jonathan James adalah pelaku federal pertama yang mencatat kejahatan semacam itu. Dia dibuntuti dan ditangkap kemudian diberi hukuman 6 bulan sebagai tahanan rumah. Dia menjalani masa percobaan sampai dia mencapai usia dewasa. Dia diminta untuk meminta maaf kepada semua departemen yang dia retas selama waktu itu. Pada saat yang sama, James juga dilarang menggunakan komputer untuk tujuan hiburan. Pada tahun 2007, sebuah department store bernama TJX mengumumkan bahwa sistem komputernya telah diretas, dan James diyakini sebagai pelakunya. Namun, tidak ada bukti substansial yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya. Jonathan James akhirnya bunuh diri setelah mengalami banyak tekanan. Adrian Lamo. Adrian Lamo adalah seorang hacker yang aktivitasnya dimotivasi oleh uang atau keinginan untuk merugikan orang lain. Di mana dia meretas banyak perusahaan terkenal seperti Yahoo, Microsoft, The New York Times, dan banyak lagi. Ketika dia didakwa membobol sistem tanpa izin, dia mengklaim aktivitasnya bermanfaat bagi perusahaan dalam menemukan kerentanan keamanan. Meski begitu, dia tetap dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar $65.000 untuk tindakan tersebut. Pada tahun 2009 Adrian Lamo menjadi berita lagi setelah perannya dalam organisasi eksposisi yaitu Wikileaks. Ia memiliki tugas PBS Sawyer PFC Bradley Manning, tetapi ia menyalahgunakannya untuk informasi dan menjualnya di Wikileaks. Adrian Lamo mengklaim dia melakukannya karena banyak nyawa terancam oleh tentara Manning. Kevin Mitnick. Kevin David Mitnick adalah hacker komputer paling dicari di Amerika di akhir abad ke-20. Kevin Mitnick adalah hacker dan cracker yang telah menyadap BlackBerry dari Presiden Obama. Dia juga telah terlibat dalam serangkaian tuntutan hukum. Rumor mengatakan bahwa Kevin Mitnick memulai serangan nasional setelah dibebaskan dari hukuman penjara. Mitnick menerima hukuman 1 tahun, kemudian bekerja di Telltech Detective Agency. Meskipun Kevin dicurigai menggunakan database secara ilegal. Seorang hakim federal memerintahkan penangkapan Kevin, tetapi Kevin ternyata sudah kabur duluan dari kota itu. Pada tahun 1995, Kevin Mitnick menghindari polisi selama 2 tahun, kemudian meretas sistem komputer Shimomura di San Diego pada tahun 1994. Februari 1995 adalah penangkapan pertama Kevin. 2002 dia dibebaskan, tetapi tahun berikutnya dia dilarang dari internet sampai tahun 2003. Kevin Mitnick sekarang bekerja sebagai CEO Defensive Thinking, sebuah perusahaan konsultan keamanan. Albert Gonzalez. Seorang hacker komputer Amerika dan kriminal yang dituduh mendalangi kombinasi pencurian kartu kredit dan penjualan kembali dengan lebih dari 170 juta nomor kartu ATM dan nomor rekening 2005 hingga 2007 adalah penipuan terbesar dalam sejarah. Gonzalez dan kelompoknya melakukan injeksi SQL untuk mengatur pintu belakang pada beberapa sistem perusahaan untuk memungkinkan mereka menyebarkan paket sniffing, khususnya ARP spoofing, untuk mengintip jaringan internal. Dia diduga berada di belakang sebuah organisasi yang disebut sebagai kelompok Sadowukre, yang memperdagangkan lebih dari 1,5 juta nomor kartu kredit dan ATM curian. Meskipun dikenal sebagai dalang utama skema Cumbajuk, dia tidak didakwa atau dibebaskan dari tuduhan apapun. Menurut dakwaan, ada sekitar 4.000 orang yang terdaftar di sadowukre.com. Pembeli terdaftar diizinkan untuk melakukan pembelian di situs lelang untuk akun curian atau dokumen palsu. Moderator situs menghukum anggota yang melanggar aturannya, termasuk memberikan pengembalian uang kepada pembeli jika informasi kartu ditemukan tidak valid. Dia mendalangi peretasan perusahaan TJX yang melibatkan pencurian sekitar 45 juta kartu kredit dan debit selama sekitar 18 bulan yang berakhir pada tahun 2007.
Gary S1M Cahaya Pronunciation Kinnon. McKinnon adalah anak penasaran yang memiliki kegemaran terhadap UFO. McKinnon melihat melalui minatnya pada UFO, dia mencoba meretas informasi NASA mungkin mencari informasi itu. Dia kemudian menyusup ke 97 pangkalan militer Amerika Serikat dan meretas sistem komputer NASA, menginstal virus dan menghapus file penting di dalamnya. McKinnon ditangkap dan dinyatakan bersalah meretas sejumlah situs militer dan NASA dari rumah pacarnya di London. Pada November 2002, ia dihukum karena 7 kejahatan dunia maya dalam serangan polisi federal New York. Karena pembatasan ekstradisi, McKinnon tetap berada di Inggris selama 3 tahun hingga Juni 2005. Sementara di Inggris, McKinnon dijadikan bahan subjek pembelajaran dan diwajibkan untuk lapor ke pihak berwajib setiap siang hari. Berdasarkan banyaknya tuntutan yang diajukan untuk ekstradisi Gary McKinnon, proses ekstradisi Amerika akhirnya ditolak oleh pengadilan pada tahun 2012.